Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses buat kita semua. Dan salam dari Sarmi Papua buat perikanan Indonesia dan mancanegara. Apa kabarnya teman-teman online semua? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oh iya teman-teman, jangan lupa selalu dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya, agar saya bisa mengupload video-video terbaru tentang perikanan budidaya ikan nila, terkhusus di daerah saya, Sarmi Papua, Indonesia. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem bioflok itu? Dulu saya itu bingung, apa sih bioflok itu? Setelah saya cari-cari informasi, cari ilmu tentang ilmu, entah itu dari YouTube, dari buku, ternyata ke teman-teman, bioflok itu sendiri adalah salah satu teknologi budidaya ikan. Nah, sedangkan sistem bioflok adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kecernaan pakan. Begitu teman-teman informasi yang saya dapat. Saya cari-cari di YouTube, di buku, apa sih sebenarnya bioflok? Ternyata bioflok itu ini maksudnya. Kurang lebihnya begitu, dia punya pengertian. Itu yang saya dapat teman-teman. Terus setelah saya tahu arti dari bioflok itu sendiri, pertanyaan yang selanjutnya yang saya pikir yang ada dalam benak saya itu begini teman-teman. Terus bagaimana cara kerja sistem bioflok itu? Ternyata cara kerja dari sistem bioflok itu sendiri, bioflok bekerja dengan cara mengubah kandungan amonia yang ada di kolam menjadi protein mikrobial yang dilakukan oleh mikroba. Amonia yang diubah menjadi protein mikrobial terbukti mampu mengurangi residu dari sisa pakan. Oh begitu sistem cara kerjanya, cara kerja dari sistem bioflok itu. Terus selanjutnya, mengapa kolam bioflok itu identik ada busa-busanya atau berbusa? Ternyata busa yang timbul pada air kolam itu menandakan bahwa kandungan amonia pada kolam itu cukup tinggi. Kepekatan bioflok itu normalnya sekitar 8-10%. Terus kira-kira apa keunggulan dari sistem bioflok ini? Ternyata teman-teman, saya cari gali-gali ilmu lagi dari salah satu sumber, itu penggunaan sistem bioflok ini. Keunggulannya dari sistem bioflok ini
akan menghemat pakan. Kenapa bisa begitu? Karena mikroorganisme yang tumbuh dalam kolam memiliki nutrisi yang tinggi untuk pakan ikan. Selain menghemat pakan ikan tadi, akibat mikroorganisme yang tumbuh dalam kolam terus memiliki nutrisi yang tinggi untuk pakan ikan, keunggulan lainnya adalah budidaya ikan sistem bioflok ini lebih ramah lingkungan, teman-teman. Karena apa? Karena air bekas budidaya ikan ini, terkhusus budidaya ikan nila, itu air bekasnya itu tidak berbau. Betul, teman-teman. Sistem bioflok ini sangat bagus sekali menurut saya, karena ramah lingkungan. Mengapa ramah lingkungan? Menurut saya ya bagus karena tidak berbau. Dan kalau teman-teman pasti tahulah bagaimana kalau suatu misal bau, pasti akan mengganggu lingkungan di sekitarnya, toh, macam mengganggu tetangga. Karena sistem bioflok ini bisa kita pakai di lahan yang sempit. Kita bisa bikin di lahan yang sempit, pekarangan rumah, tapi jangan pekarangannya tetangga ya. Nah, itu keunggulannya. Beberapa keunggulan yang tadi saya sebutkan. Itu masih banyak lagi keunggulan-keunggulan lainnya, teman-teman. Sangat bagus toh, maksudnya budidaya ikan sistem bioflok ini karena lebih ramah lingkungan. Terus air bekas budidaya tidak berbau, otomatis tidak mengganggu lingkungan sekitar. Begitu. Oke, teman-teman, ada keunggulan pasti ada kekurangannya ya. Ada keunggulan kok ada kekurangannya? Ya iyalah. Apa sih kekurangan dari sistem bioflok ini? Dari yang saya amati, salah satu kekurangannya dari sistem bioflok ini adalah apabila mati lampu. Kenapa kok bisa? Iyalah, kalau mati lampu kan otomatis aerasi berhenti, maka akan terjadi pengendapan bahan organik di dasar kolam yang mengakibatkan pH air menurun atau menjadi asam. Nah, apabila vlog terlalu pekat dapat menyebabkan kematian bertahap dari ikan tersebut, dari ikan nila. Karena saya budidayanya ikan nila ya, jadinya contohnya di ikan nila. Terus karena oksigen menjadi rendah, sistem bioflok ini sangat bergantung pada listrik. Oke, teman-teman, sistem bioflok ini sangat bergantung pada listrik ya. Jadi kalau listrik padam, kita harus mau tidak mau berusaha punya mesin genset. Begitu teman-teman. Berarti jadi kita harus punya modal dong yang agak tebal. Menurut saya, iya, kita harus, karena namanya usaha yang menurut saya menjanjikan, awalnya kita harus keras sedikit lah.
karena nanti dari hasil kerja keras kita, entah dari modal yang boleh dibilang tidak sedikit, kita akan memetik hasilnya. Entah kita nanti masa panen dalam 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan lah, 4 bulan lah, itu tergantung dari niat kita, tekad kita, usaha, dan jangan lupa ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat penting. Pertama, bismillah. Dari niat tadi, terus tekad, usaha, dan selalu ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala apapun, kalau kita sudah niat, sudah ikhtiar kepada Allah, dari resiko, kendala, apapun itu kita bisa melaluinya. Sebenarnya ya teman-teman, saya dan suami itu minim sekali ilmu tentang perbiovlogan, apalagi dengan istilah-istilah yang keren-keren seperti itu. Salah satunya seperti contoh ya, macam biovlog itu sendiri. Apa itu biovlog? Jadi karena saya dan suami pengen tahu dan pengen mempelajarinya, kami belajar cari tahu, mendalaminya. Tapi dulu itu masih di dalam angan-angan, di dalam pikiran saya dan suami saja. Berhubung saya dan suami punya hobi yang sama tentang ikan, kita tes lah, kita coba 1 kolam kita bikin, walaupun kita punya tempat atau lahan sempit. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari bioblog tadi toh. Kita tidak harus punya lahan yang luas untuk bisa budidaya ikan. Di lahan yang sempit kita juga bisa punya kolam ikan. Yang penting tadi, macam tadi, pertama bismillah, niat, tekad, semangat, tidak pantang menyerah dengan segala risiko dan kondisi yang nantinya mungkin kita akan hadapi. Terus kita tidak malas-malas untuk mencari ilmu, belajar dari sumbernya. Salah satunya itu kami belajar tentang biovlog ini dari YouTube. Sekarang sumber ilmu kan banyak, betul tidak teman-teman? Salah satunya ya dari YouTube tadi. Oke teman-teman, begitu tentang pemahaman dalam bidang sistem biovlog. Sedikit kita berbagi ilmu lah. Sebenarnya sih masih banyak lagi ilmu yang kita dapat atau kita gali lebih dalam lagi, tapi karena keterbatasan saya, cukup di sini mengenai berbagi ilmunya. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya, dalam hal ucapan, kata-kata, atau istilah yang kiranya kurang pas atau masih salah, saya minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Salam sukses, sehat, tetap semangat. Salam dari Sarmi Papua buat perikanan Indonesia dan mancanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.